sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah para imam, ustaz-ustaz, guru kami, para ulama serta seluruh sidang jemaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayahnya sehingga ketaatan yang menjadi tugas utama yang Allah berikan kepada kita alhamdulillah mampu kita tunaikan. Dan tentunya kita selalu berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus membimbing kita kepada hal-hal yang mendatangkan ridho daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan untuk mengajarkan kita perkara-perkara sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang perlu kita ikuti dan mana yang perlu kita tinggalkan. Dan dengan mengikuti jejak langkah mereka kita bisa selamat dunia dan akhirat. Sidang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah menunjukkan kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita membersamai Al-Quran. Usaha kita untuk bangun pagi, usaha kita untuk berjalan ke rumah Allah, usaha kita untuk beriktikaf, usaha kita untuk betul-betul bermujahadah di sini adalah untuk membersamai Al-Quran. Dan tentunya kita berharap agar kelak nanti Al-Quran yang akan membersamai kita. Amin ya rabbal alamin. Sidang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih di dalam surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat 132. Pada ayat 132. Yang mana dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang akan kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita yaitu tentang wasiat yang disampaikan oleh Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunan beliau kepada anak-anaknya. Jadi wasiat apa? Jemaah Allah, biasanya wasiat itu diberikan kepada seseorang ketika dia mengira hidupnya tidak lama. Dia berikan wasiat kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Dan umumnya wasiat itu tentang pesan-pesan apa yang diinginkan oleh orang tua kepada anaknya. Dan yang Allah, wasiat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak keturunannya bukan wasiat yang berhubungan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi wasiat yang disampaikan oleh beliau alaihissalam yaitu tentang perkara yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk betul-betul dipedomani, dipegang oleh seluruh umat manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah berwasiat kepada anak-anaknya wa Ya'qub, dan begitu pula Nabi Ya'qub alaihissalam. Siapa Nabi Ya'qub alaihissalam? Yaitu cucunya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui Nabi Ibrahim punya anak yang bernama Nabi Ishaq alaihissalam. Anak daripada Nabi Ishaq adalah Nabi Ya'qub. Dan Nabi Ya'qub dalam sejarah tidak pernah berjumpa dengan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa yang disebutkan dua nabi ini? Kenapa tidak disebutkan tentang nabi-nabi yang lain? Kenapa namanya cuma dua? Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub alaihissalam. Para ulama tafsir menyebutkan karena ayat ini sangat menekankan kepada orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi, agar mereka betul-betul berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Siapa nenek moyang orang-orang Yahudi? Nabi Ya'qub alaihissalam disebut dengan Israil. Maka sepatutnya orang
Israel berpegang kepada agamanya Israel, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Yang mana Nabi Yaqub ini anak daripada cucu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya jemaah rahmati Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu biasanya mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Yahudi. Allah berkata, maka Nabi Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah walakin kana hanifan muslimah. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan orang Nasrani, bukan Yahudi, tapi siapa? Hanifah, yang berjalan di atas jalan yang lurus. Muslimah, seorang muslim. Maka yang Allah, klaim yang dilakukan oleh umat-umat yang lain selain muslim yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang Nasrani, Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Nabi Ibrahim? Hanifan muslimah. Dan dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim, "In qala lahu rabbuhu aslim." Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata Allah? Aslim, masuklah kamu ke dalam Islam, jadilah kamu seorang muslim. Nabi Ibrahim menjawab, aslam li rabbil alamin. Saya betul-betul Islam, memasrahkan semua daripada diri saya kepada Tuhan yang mengatur seluruh alam. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan nama dua nabi ini yang betul-betul dimuliakan oleh seluruh agama, khususnya orang-orang Bani Israel, untuk menegaskan bahwasanya Nabi Ibrahim atau Nabi Yaqub alaihissalam itu adalah seorang muslim, orang yang betul-betul tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, apa pesan daripada kedua nabi ini kepada anak-anaknya? Jemaah rahmati Allah, tentu pesan yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya, apalagi ketika orang tua mengetahui kehidupannya sepertinya tidak akan lama, maka pesan tersebutlah pesan yang sangat penting. Dan anak pun ketika mendapatkan wasiat, pesan daripada orang tua, yang orang tua tersebut betul-betul sudah sepertinya tidak lama lagi, itu betul-betul diambil pikiran, betul-betul dia fokus, betul-betul serius dalam mengambil pesan tersebut. Biasanya umumnya kita berpesan terhadap harta. Ini rumah ini sudah ditinggalkan, kalian sudah punya rumah sendiri, di rumah ini mungkin bapak-bapak. Jadi boleh berwasiat, tapi maksimal sepertiga daripada harta yang kita miliki. Pesankan nanti kalau ayah sudah meninggal, mama sudah meninggal, kamu belajar yang rajin, kamu macam-macam kita wasiat. Tapi wasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya, Nabi Yaqub alaihissalam kepada keturunannya, anak-anaknya, yaitu wasiat yang betul-betul sangat tinggi nilainya. Apa wasiat mereka? Ya naik, wahai anakku. Ini perkataan orang tua yang sangat lembut kepada anaknya. Maka sejatinya orang tua, khususnya para suami, orang tua laki-laki, itu punya hubungan dengan anak. Jangan hanya pergi pagi ketika anak masih tidur, kemudian pulang ketika anak sudah tidur. Gak ada interaksi dengan anaknya. Yang cuma tahu bahwa pulang duit, yang penting ayah dah kasih duit ke mama. Setelah itu selesai. Jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak itu aset kebaikan yang paling besar daripada orang tua. Gak ada aset kebaikan yang lebih besar yang dimiliki oleh orang tua melebihi anaknya kalau dia mau muslim, kalau dia mau tetap sujud, kalau mau dia tetap sholat, kalau mau dia tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak masih tetap tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan apapun yang dilakukannya, maka jangan khawatir kalau kita sudah di bawah tanah. Selama kita di bawah tanah, bertahun-tahun kita di bawah tanah, ratusan tahun kita
di bawah tanah, anak kita masih sujud, anak kita masih taat, anak kita masih baca Quran, maka jangan khawatir. Tiap hari ada yang membawa kebaikan kepada kita. Ini wasiat terbesar daripada yang paling tinggi daripada orang tua kepada anak. Maka yang rahmat Allah, kita lihat bagaimana wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anak mereka. Bukan berarti Nabi lain tidak berwasiat. Sebagaimana kita sebutkan tadi, dua Nabi ini disebutkan karena memang ini terkhusus kepada orang-orang Bani Israil, keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam, orang-orang Yahudi. Ya bunai, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakum-ud-din, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian ad-din, agama. Di sini dirahmati Allah, luar biasa agungnya di sini, karena agama yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub untuk dipegang oleh keturunan mereka itu bukan pilihan mereka, tapi yang memilih adalah yang Maha Tahu, yang memilih adalah yang Maha Hebat, yang Maha Sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memilih untuk mereka. Jangan berkata Allah, kalau ada yang memilih pilihan, kalau kita diberikan pilihan, ada A, B, C, D, kita nggak tahu ini apa maslahatnya, apa kebaikannya, apa keburukannya. Kita nggak tahu pilihan tersebut ke siapa kita suruh pilih. Tentu kita akan telepon orang yang betul paham tentang perkara tersebut. Tolong pilihkan kepada saya daripada perkara tersebut yang terbaik yang mana. Kita mau beli rumah misalnya A, B, C, di mana yang bagus, konstruksinya yang bagus, bagaimana ini, bagaimana. Kita tahu menurut kamu, karena dia arsitek, karena dia sipil, karena dia betul paham tentang perkara bangunan, kita tanya, ini dari tiga ini mana yang bagus? Kita pilih bahan material bangunan juga sama. Kita nggak tahu cara pilih. Bagaimana? Kita akan menghubungi orang yang paling paham tentang material tersebut. Kita diskusi dengannya. Tolong pilihkan untuk saya mana yang bagus. Maka rahmat Allah, di sini Allah yang paling sempurna yang memilih untuk kita. Dan yang dipilih pun perkara terbaik yang kita bisa pegang, yaitu apa? Agama. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mengatakan, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakum-ud-din, sesungguhnya Allah udah pilih untuk kalian. Pilihan Allah ketika diberikan kepada kita itu sebenarnya seharusnya kita betul-betul terima pilihan tersebut dengan bangga. Dengan bangga. Ketika kita nggak tahu ini anak saya mau les bola kemana, tiba-tiba Ronaldo bilang kita, saya udah pilih klub untuk anak bapak, ini yang paling bagus. Kira-kira kita bilang apa itu pilihan tak betul? Mungkin dia yang mengatakan tersebut orang paling paham tentang sepak bola. Maka dengan Allah kita pun pasrah, saya terima dan kita bangga yang memilihkan untuk anak saya, dia yang paling paham tentang bola. Maka begitu juga ketika Allah pilih untuk kita yang namanya agama, seharusnya kita ini berbangga dengan agama yang dipilih oleh Allah untuk kita anut dan kita berjalan di atasnya. Bukan malah kita cari-cari lagi, agama ini ikut agama ini banyak betul peraturannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini disuruh, itu disuruh. Jangan kata Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita daripada peraturan itu hakikatnya supaya kita mudah, supaya kita tenang, supaya kita tentram. Jangan kita kira Allah berikan banyak aturan kepada kita supaya kita sengsara. Enggak. Allah tegaskan dalam Al-Quran, ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad, dan tentunya kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Kami tidak menurunkan Al-Quran yang berisi
tersebut supaya kita mudah, supaya kita betul-betul teratur, supaya kita betul-betul tenang dalam menjalani kehidupan kita. Itu fungsi daripada aturan. Apalagi zaman sekarang orang-orang mengagung-agungkan kebebasan, bebas sebebas-bebasnya. Kapan mau bangun, kapan mau tidur, kapan mau masak, kapan mau suka-suka hati. Jangan rahmat Allah. Bayangkan ada sesuatu permainan tapi tidak ada aturan. Apa itu? Oh, saya mau sebebas-bebasnya. Buatlah pertandingan bola tak pakai aturan. Pergi ke lapangan mana kita pergi ke stadion. Silahkan yang menang yang paling banyak golnya. Aturannya nggak ada, terserah kalian. Kira-kira bagaimana main bola? Kaki dicari, muka orang dicari, semua dicari. Ujung-ujungnya yang main itu tenang atau was-was? Was-was. Kenapa? Tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Bayangkan main bola tidak ada aturan. Sikut kanan, sikut kiri, tendangan mau keluar. Gimana dia? Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau sebebas-bebasnya, apa yang terjadi? Bukan kebaikan yang kita dapat, bukan masalah yang kita dapat, tapi betul-betul kehancuran. Itu kalau tidak ada aturan. Dan aturan yang terbaik siapa yang kuasai? Kita yang buat aturan, kita bukan sebaik-baik mengatur di rahmat Allah. Allah mengatakan faqadarna, kami yang tentukan takdir-takdir, kami yang tentukan kadar-kadar sesuatu, kami yang tentukan fa'ibal-qadir. Kamilah yang paling baik, yang paling bagus dalam mengatur aturan. Maka hakikatnya sebenarnya kita pasrah saja kepada Allah sudah terbaik, sudah terbaik. Kapan kita bisa pasrah? Kalau kita paham. Makanya para ulama yang berhormat Allah, orang-orang ahli itu sangat paham dengan apa yang Allah buat. Makanya hukumnya daripada mereka salafun saleh, orang-orang alim, mereka pasrah dengan apa yang Allah buat, karena tahu tidak mungkin Allah menginginkan kezaliman kepada hamba-hambanya. Maka kalau kita lihat bentar lagi misalnya ingin bulan puasa, bentar lagi bulan puasa. Kalau kita buka baca kitab kita, orang-orang terdahulu, para sahabat, orang-orang soleh, orang-orang alim menginginkan kalau bisa setiap bulan dari bulan Ramadan. Kalau ditanya ke kita, kalau kita makan kita, bapak ibu mau nggak tiap bulan dari bulan Ramadan puasa tiap bulan? Apa jawabannya? Sanggup tiap bulan Ramadan puasa tiap bulan? Berat. Tapi kenapa orang dulu sampai bercita-cita kalau bisa tiap bulan itu dari bulan Ramadan? Tapi kalau tawaran tersebut ditawarkan kepada kita, mau nggak kalau dijadikan setiap bulan dari bulan Ramadan? Saya yakin nggak mau. Tiap hari puasa selama setahun puasa nggak mau. Tapi kalau diganti ganjarannya, kalau setiap bulan Ramadan setiap orang dikasih duit 10 juta, kalau satu kakak dari orang 50 juta dikasih duit tanpa kerja karena bulan bonus. Kira-kira kalau dikasih tawaran tiap bulan mau nggak dijadikan bulan Ramadan? Semua kita jawab mau. Kenapa? Kita minta yang zahir, yang nggak nampak kita nggak mau. Yakin kita yang kurang, yakin kita yang kurang. Maka yang rahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya, Inna Allah astaghfara di Allah sudah pilih bagi kalian sebuah agama yang terbaik yang Allah pilih untuk kalian berdoai, untuk kalian pegang, untuk kalian anut. Maka apa pesannya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian meninggal, jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan kalian muslim. Kalau ini betul-betul bisa dikerjakan, masya Allah, kebaikan tidak akan pernah terputus bagi orang tua. Anaknya pun ketika punya anak lagi, dia tidak akan pernah terputus daripada ganjaran-ganjaran. Kenapa? Anaknya masih muslim. Anaknya yang kalau punya anak lagi, kebaikannya tidak akan pernah terputus. Kenapa?
anaknya masih muslim. Karena dia muslim, gara-gara kita orang tua muslim. Kita orang tua muslim, gara-gara ayah kita muslim. Ayah kita muslim, gara-gara kakek kita muslim. Maka selama keturunan kita masih muslim, maka Allah, jangan khawatir di dalam kubur seperti apa. Jangan khawatir bagaimana nanti di akhirat seperti apa. Selama kita masih muslim, maka rahmat Allah betul-betul Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka di dalam hadis, di dalam bab al-khawf dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan surga itu Allah ciptakan siapa? Untuk orang yang beriman kepada Allah. Neraka ini Allah ciptakan siapa? Untuk orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian sebutkan kalau ada orang muslim yang dimasukkan ke dalam neraka, dia bukan diadab. Kenapa gak diadab? Dia dibersihkan. Gak layak mengatakan orang muslim diadab. Kenapa? Orang muslim itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dibersihkan. Kalau kita anak kita jatuh dalam got misalnya, kemudian lecet semuanya, apa yang kita lakukan? Kita bawa ke kamar mandi, kita bersihkan, kita gosok kalau dia nangis. Kenapa? Itu kotoran-kotoran yang lecet kepada dia, bukan kita benci, tapi kita betul-betul dengan sayang, kita gosok-gosok sampai bersih. Setelah bersih, baru kita pindahkan ke tempat yang paling terbaik bagi anak. Di mana? Di atas tempat tidur. Begitu juga orang muslim, kalau seandainya dimasukkan ke dalam neraka, maka hakikatnya dibersihkan supaya apa? Layak untuk ditempatkan di tempat yang terbaik di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai iman walaupun kecil sebesar debu pun Allah akan apresiasi mereka dengan surga. Maka yang Allah wasiatkan kepada anak-anak, ayah muslim, kakek tidak muslim, maka sepeninggal ayah nanti jangan sampai kamu berpindah agama. Jangan sampai kamu lupa sujud kepada Allah. Jangan sampai kamu meninggalkan agama yang agama ini merupakan agama terbaik yang Allah pilih untuk kita tahu. Inna dina indallah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan pernah diterima. Apalagi zaman kedepan ini kita tidak tahu bagaimana dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Apakah nanti betul-betul orang tidak beragama lagi atau bagaimana? Maka kita tidak bisa jaga orang lain. Yang bisa kita jaga diri kita dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Usahakan dengan sekuat-kuatnya. Kalau usahanya harus dengan mengajarkan mereka, ajarkan mereka. Usahanya harus dengan mendatangkan guru untuk mengajarkan, datangkan guru. Kenapa? Itu aset terbesar bagi kita untuk mendapatkan kebaikan yang tidak pernah terputus berabad-abad lamanya selama kita hidup di bawah tanah. Jadi berbesarlah dengan perkara yang terbaik kepada anak, dan perkara yang terbaik tersebut fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik, teman-teman Allah, kita ambil tajwidnya. Ayat 132 ya, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
itu ketika kita menyamakan temponya, yang 2 harokat sama, yang 1 harokat sama, itu betul-betul membuat bacaan tersebut terdengar indah, bagus. Bahkan Syekh Al-Mansur mengatakan bahwasanya menjaga durasi daripada setiap huruf sesuai dengan kadarnya itu udah 1/2 daripada tajwid. Ya, walaupun tidak pakai irama, tapi kalau kita atur temponya, betul-betul kita samakan durasinya dengan yang serupa, itu betul-betul membuat bacaan kita terdengar indah. Ya, jadi misalnya jangan sampai 2 harokat fathah ini satunya lebih panjang daripada yang satunya lagi. Begitu juga yang 2 harokat Ibrahim ini yang 2 harokat Ibrahim 2 harokat Hi 2 harokat Bani 2 harokat. Jadi kalau kita seimbangkan, tentu bacaannya akan lebih indah. Beda kalau kita tak samakan sesuai dengan kaidah dalam tajwid, walafzu fi akhirih kamitslihi. Setiap lafaz yang serupa, yang hukumnya sama, maka cara bacanya pun sama. Jadi jangan sampai Ibrahim bani, nggak enak dengar. Tapi bagaimana? Yang 2 harokat disamakan. Ya, sekali lagi. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Sama-sama. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Terus di sini perhatikan wa dia istilah arah suaranya ke bawah, shod istilah arah suaranya ke atas. Jadi wa so tebal, jangan wa so. Kadang-kadang ketika kita nggak perhatikan bacaan kita, gara-gara ada huruf tebal di depan, huruf istilah di depan, huruf tafkhim di depan, huruf waw ini huruf terbaca tebal. Terbaca bagaimana? Nggak ada jangan kalau kita solution kita pelankan terbacanya bacanya bagaimana? Ya, ini huruf istilah. Kemudian yang kedua, biha itu harus nampak. Jangan dibaca biha terbaca. Allahu la, jangan dibaca Allahu la, tapi Allahu la hanya dibaca. Enggak berlebihan, lembut tapi tegas. Itu huruf H. Kemudian huruf ba, qalqalah sebagaimana kita sebutkan, dia memanggilnya alami. Ibrahim, bukan Ibrahim, tidak tertahan dengan hamzah. Jangan dibaca Ibrahim, tapi Ibrahim. Ini huruf ba. Kemudian wa Ya'qub, ya, jangan wa ya. Itu maksudnya dia bukan huruf masyhur. Huruf ya, dan huruf masyhur bukan mengalir daripada rongga hidup. Ya, huruf B juga sama, bukan dari rongga hidup. Dia al-halaq, huruf tenggorokan, huruf B. Jadi kalau dibaca nya, 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 ya. Jadi tidak masuk dalam hidup. Ya, ini potongan yang pertama. Sekarang kita baca, saya baca. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Sama-sama. Wa wassa biha
Jangan sampai ketika kita baca bukan dengan tekanan, tapi kita baca seperti mat atau seperti gunah. Kita baca bagaimana? Ya baniyah, ya baniyah. Itu tulisannya ya baniyah seperti ini. Ya baniyah. Bukan tasdid. Ketika dibaca seperti ini seakan-akan ya baniyah, ninya itu mat. Dia bukan mat. Di sini dibaca baniyah, bukan baniyah, baniyah. Sama seperti di Fatihah kalimat iya, jangan dibaca iya, itu mat. Ini bukan mat tapi syiddah. Jadi bacanya bagaimana? Ya bani, ya bani, bani, agak sedikit ditekan, ya. Inna Allah astafa, oh dibaca tebal, jangan dibaca Inna Allah astafa, kofa tebal, ko tebal. Sekali lagi, ya bani, ya inna Allah astafa lakumuddin. Sama-sama. Ya bani, ya inna Allah astafa lakumuddin. Terakhir, fala antara dua ini mana yang lebih panjang gunanya? Yang kedua ini lebih panjang. Jadi tingkatan gunah ada 4: akmal, mantakul, al-kamil, naqis, dan naqas. Ini paling sempurna. Ini sempurna saja. Ini akmal, ini kamil. Jadi ketika dibaca wa antum jadi lebih panjang yang kedua daripada yang pertama. Dan yang pertama ini nunnya disamakan. Jadi tidak dibaca wa antum, tapi wa bukan antum, nunnya disamakan. Dan jangan ditinggikan, jangan dibelok-belok dengungannya, ya. Wa antum, tapi wa antum, seperti itu. Sekali lagi, pada tahun
minallah atau wa antum, tum nggak ada tum, inna, jadi fathah, kasrah dan dhamma. Sekali lagi Pak. Ya baniya inna Allah astafa lakum-ud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wow.